Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang hal pertama yang perlu diperhatikan ketika kita telah menambahkan satu artikel ke dalam mendelay, gitu ya. Oke, supaya lebih pahamnya kita akan langsung contohkan dan jelaskan. Nah, di sini saya coba download jurnal self efficacy ya. Nah, ini saya mendownload jurnal baru yang nanti akan saya masukkan ke dalam mendelay. Nah, ini artikel baru yang saya download. Kemudian nanti kita akan masukkan artikel ini ke dalam mendelay, gitu ya. Nah, ini saya coba download beberapa artikel jurnal. Saya salah pencet, harusnya ini. Oke, ini sudah. Kita coba download ya. Saya coba download beberapa jurnal. Saya download aja semua mumpung di halaman yang sama. Oke, sudah habis. Oke, sudah kita download beberapa jurnal ya. Nah, sekarang kita lihat di download. Ini beberapa jurnal yang telah saya download tadi. Ini dari sini ya, tanggal 27. Ini saya pindahkan ke. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan kembali ya.
Oke, ini kita akan simulasikan ya. Ini saya masukkan ke folder watch folder ya, sehingga saya tidak perlu add file atau add folder gitu ya. Nanti sudah langsung terpantau oleh Mendeley. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam Mendeley. Nah, ini video watch folder sudah saya jelaskan pada video atau tutorial Mendeley yang bagian 4-nya. Nah, ini yang watch folder. Nah, ini watch folder. Kemarin pada video sebelumnya, ini sudah dicentang ya, sudah dicentang di watch folder di D, di data D, kemudian watch folder ya. Nah, ini saya coba perlihatkan kembali pada teman-teman. Ya, ini di D watch folder. Nah, ini artikelnya hanya satu ya, hanya satu. Nanti kita akan tambahkan dengan artikel yang baru kita download tadi. Nah, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hanya beberapa menit ya, kita sudah bisa mendapatkan 10 referensi yang berkaitan dengan self efficacy. Oke. Nah, ini saya masukkan ke folder ya, ke folder watch folder. Nah, ini nanti secara otomatis dia akan langsung sinkron ke dalam Mendeley karena foldernya sudah kita tandai ya. Nah, jadi kita nggak perlu menambah add file melalui Mendeley, tapi ini secara otomatis nanti dia sudah menambahkan sendiri. Nah, ini, nah teman-teman bisa lihat ini sudah ditambahkan secara otomatis. Yang penting kita memasukkan filenya ke dalam folder yang sudah kita tandai di Mendeley gitu ya. Nah, ini kita hitung tadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 file yang sudah kita tambahkan ke dalam Mendeley. Nah, yang tadi kita memasukkannya di dalam folder yang sudah ditandai di Mendeley. Nah, kemudian nanti secara otomatis dia akan menambahkan ke dalam Mendeley tanpa kita harus klik add. Nah, ini ya. Nah, itu. Mudah-mudahan teman-teman yang pada video kemarin yang belum mengerti atau paham, mudah-mudahan dengan video yang ini bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Oke. Nah, yang sebenarnya yang ingin kita bahas pada video ini yaitunya yang perlu kita perhatikan ketika baru memasukkan atau baru menambahkan artikel ke dalam Mendeley. Nah, yang perlu kita perhatikan ini ya, misalnya ini yang perlu kita perhatikan pertama sekali adalah kolom yang bagian kanan ini ya, sebelum kita mengambil referensi dari artikel tersebut. Nah, ini saya sudah persiapkan Word ya. Nah, jadi misal kita buka ini ya, kita buka satu artikelnya. Nah, ini. Nah, jadi yang pertama yang perlu sangat kita perhatikan yaitunya ketika telah menambahkan artikel ke dalam aplikasi Mendeley, kita pertama sekali kita harus perhatikan informasi di sebelah sini. Ini judulnya apakah sudah sesuai dengan yang di sini, yang artikel atau belum gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, peran efikasi diri, self-efikasi berpikir positif, dan kemampuan berpikir positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, ini informasinya sudah benar ya. Kemudian kita cek penulisnya. Penulisnya Rahmawati Yuliani. Oke, sudah benar ya. Nah, jadi ini memang aturannya nanti jika kita tulis
Rahmawati Yuliani, dia nanti secara otomatis nanti akan membalikkan nama penulis tersebut gitu ya. Itu sudah memang aturan di penulisan gitu ya. Nah, kemudian Sumawati ya. Nah, oke, sudah benar ya untuk informasi penulis. Kemudian kita lihat nama jurnalnya. Nama jurnal di sini Formatif Jurnal Ilmiah. Nah ini informasinya sedikit berbeda ya dengan yang seharusnya. Di sini nama jurnalnya nama jurnal formatif gitu ya. Nah ini jika ada kesalahan di sini, maka nanti informasi yang akan dimunculkan ketika kita membuat daftar pustaka nanti informasi yang salah gitu ya. Nah, kita contohkan ya, Nah, kita cek ini dulu di bawahnya, ini salah ya. Nanti kita akan coba perbaiki. Kemudian ini 2017 udah pas. Kemudian volume 7 ya sudah sesuai ya. Nomor isu 2 sudah sesuai. Kemudian halaman 130 sampai 143 sudah sesuai juga. Nah, misalkan kita informasi di sebelah sini sangat penting dan sangat penting untuk diperhatikan, karena nanti informasi yang ditulis di sini itu merupakan informasi yang akan dimunculkan ketika kita memunculkan daftar pustakanya gitu ya. Nah, misalnya kita mengutip ini, kemudian kita masukkan ke Word gitu ya, kemudian kita masukkan citasinya, klik reference, insert citasi, go to mendelay. Nah ini sudah terchecklist referensinya. Nah ini kita cepat aja ya, karena sudah dibahas pada video sebelumnya. Kita fokusnya sekarang tentang pentingnya informasi di kolom sebelah kanan tersebut. Nah kita munculkan daftar pustaka. Nah ini daftar pustaka yang telah kita munculkan. Nah ini informasi nama jurnal Formatif Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. Nah itu yang tertulis di kolom sebelah kanan. Nah akhirnya yang dimunculkan di informasi daftar pustakanya yaitunya Formatif Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. Nah sebenarnya yang seharusnya yang ditampilkan itu adalah jurnal formatif gitu ya, jurnal formatif. Nah, jadi kita perlu perbaiki ini supaya nanti informasi yang ditulis ketika kita memunculkan daftar pustaka itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, jurnal formatif. Nah, bagaimana cara memperbaikinya di Word? Kita tinggal klik refresh. Ini tadi Formatif Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. Nah, sekarang kita akan perbaiki dengan klik refresh. Nah, karena kita sudah merubahnya di kolom sebelah kanan di Mendeley, maka dia juga nanti ketika kita refresh, dia akan memperbaiki kalimat yang ada pada daftar pustaka tersebut ya. Oke, kita contohkan satu lagi ya. Tadi yang baru kita download ini ya, di bawahnya. Nah, ini informasinya. Coba kita lihat apakah sudah lengkap, sesuai. Nah, ini sudah sesuai. Ini autorsnya ini studi program Fakultas Psikologi Universitas Kedokteran. Nah ini autorsnya atau nama penulis tidak sesuai dengan yang ada di artikel. Seharusnya nama penulisnya adalah Aimade Rustika gitu ya.
Aimade Rustika. Nah, untuk nama jurnal Buletin Psikologi untuk tahun sudah sesuai. Oh, tidak, belum sesuai ya, karena di sini tahunnya tahun 2012 ya. 2012. Maka kalau ini 2016, maka nanti informasi yang akan munculkan juga salah ya. Contohnya kita biarkan saja seperti ini dulu ya. Kemudian kita misalnya mengutip yang inilah ya. Ini contohnya saja, kita ngutip ini ya. Kita ngutip, saya klik copy atau Ctrl C juga bisa, juga boleh. Kemudian saya buat referensinya di sini. Saya sambung aja. Kemudian saya munculkan citasinya, insert citation. Kemudian tinggal klik cite ya. Nah, yang akan muncul di sini ya studi et al. Nah, ini karena informasi yang tertera atau yang tertulis di authors itu ya, ini ya, ini tadi artikelnya. Yang tertulis di authors ini informasi yang salah. Yang tertulis adalah studi program Fakultas Psikologi Universitas Kedokteran. Nah, seharusnya ini isinya adalah si penulis. Nah, karena isinya salah, maka yang muncul di Word juga seperti yang tertulis pada Mendeley. Akhirnya informasi yang diberikan itu menjadi salah gitu ya. Nah, jadi sangat penting sekali ketika setelah menambahkan artikel ke dalam Mendeley, kita harus perhatikan terlebih dahulu kolom yang di sebelah kanan ya. Kolom yang di sebelah kanan ini, apakah informasinya sudah betul atau belum gitu ya. Nah, jika belum betul maka kita perlu memperbaikinya gitu. Nah, ini memperbaiki ini hanya satu kali ketika kita awal memasukkan artikel yang kita tambahkan di Mendeley ya. Nah, jadi setiap artikel yang kita tambahkan itu harus kita cek dulu sebelum kita buat citasinya atau buat munculkan daftar pustakanya di Word. Nah, kita harus cek dulu informasinya sudah benar atau belum. Nah, kemudian di daftar pustaka juga informasinya salah. Studi P Fakultas P Universitas K gitu ya. Nah, kemudian tahunnya tahun 2016, padahal kan tadi di artikel jurnalnya itu tahun 2012. Nah, maka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini kita tinggal perbaiki di Mendeley gitu ya. Nanti tinggal di refresh. Nah, oke, kita akan perbaiki ya, kita akan perbaiki. Nah, ini kita buat Aimade Rustika. Sudah kita perbaiki. Nah, ini nanti kalau diklik kembali dia udah terbalik karena memang seperti itu aturannya gitu ya. Seperti itu sistem atau aplikasinya gitu ya. Telah disesuaikan. Nah, ini tahun 2016 kita rubah jadi 2012. Nah, untuk volume sudah benar ya. Nah, ini kalau salah angka volumenya juga nanti informasinya juga salah. Nah, jadi harus diperhatikan semuanya. Nah, ini nomor atau isu 1 sampai 2 sudah benar. Page 18 sampai 25 sudah benar. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah informasi yang sampai di sini saja itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, jika nanti ada artikel-artikel yang style penulisannya itu membutuhkan DOI, maka perlu kita juga tambahkan DOI jika belum terisi secara otomatis gitu ya. DOI ini kadang-kadang sudah terisi secara otomatis, terkadang juga perlu diisi secara manual gitu ya. Nah, begitu juga halnya dengan informasi yang di atas ini, yang sebelah sini. Ini terkadang informasinya sudah diisi secara otomatis dan benar gitu ya. Nah, terkadang belum diisi. Nah, dan terkadang isinya
tidak sesuai gitu ya dengan yang seharusnya. Maka kita perlu cek dulu sebelum kita memakai referensi ini atau memunculkan citasinya di Word atau memunculkan daftar pustakanya di Word gitu ya. Maka kita harus cek kebenarannya dulu. Nah, setelah kita cek ini tadi informasinya masih informasi yang salah, kita harus klik refresh supaya ini diperbaiki ya. Ini diperbaiki, kemudian informasi yang di sini juga diperbaiki. Ini masih studi et al. Nah, oke, kita klik refresh. Nah, sekarang informasinya sudah diperbaiki. Ini Rustika 2012. Nah, ini Rustika. Kemudian tahun 2012 ya. Yang sebelumnya tahun 2016. Sekarang sudah tahun 2012. Oke, jadi informasinya sudah benar gitu ya. Nah, maka Mendeley ini sangat membantu sekali kita dalam membuat citasi dan daftar pustaka secara cepat gitu ya. Nah, ini juga akan sangat membantu ketika kita membuat beberapa artikel dengan menggunakan referensi yang sama. Maka kita tinggal klik referensi tadi, insert citasi ya, maka dia akan muncul. Maka kita hanya perlu memperbaiki satu kali. Nah, ini sudah bisa dipakai untuk berkali-kali gitu ya. Nah, itu sangat memudahkan sekali dibandingkan kita membuat daftar pustaka manual. Kita harus ngetik satu persatu, kemudian nanti jika kita membuat artikel satu lagi dengan menggunakan referensi yang sama, kita harus ngetik satu persatu lagi gitu ya. Nah, itu sangat sangat ribet gitu ya, dan tingkat kesalahannya pun akan besar gitu ya, karena terkadang kita ketika menulis itu mungkin lelah gitu ya, tidak fokus lagi. Nah, itu akan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan yang banyak gitu ya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.